Perang Uhud. Persiapan Quraisy menghadapi perang untuk menuntut balas. Mekah menggelegak, terbakar kebencian terhadap orang-orang muslim karena kekalahan mereka di perang Badar dan terbunuhnya sekian banyak pemimpin dan bangsawan mereka saat itu. Hati mereka membara dibakar keinginan untuk menuntut balas. Bahkan karenanya Quraisy melarang semua penduduk Mekah meratapi para korban Badar dan tidak perlu terburu-buru menebus para tawanan, agar orang-orang muslim tidak merasa di atas angin karena tahu kegundahan dan kesedihan hati mereka. Setelah perang Badar, semua orang Quraisy sepakat untuk melancarkan serangan habis-habisan terhadap orang-orang muslim, agar kebencian mereka bisa terobati dan dendam kesumat mereka bisa tersuapi. Karena itu, mereka menggelar persiapan untuk terjun ke kancah peperangan sekali lagi. Di antara pemimpin Quraisy yang paling bersemangat dan paling getol mengadakan persiapan perang adalah Ikrimah bin Abu Jahal, Safwan bin Umayyah, Abu Sufyan bin Harb, dan Abdullah bin Abu Rabi'ah. Tindakan pertama yang mereka lakukan dalam kesempatan ini ialah menghimpun kembali barang dagangan yang bisa diselamatkan Abu Sufyan dan yang menjadi sebab pecahnya perang Badar. Mereka juga menghimbau kepada orang-orang yang banyak hartanya, "Wahai semua orang Quraisy, sesungguhnya Muhammad telah membuat kalian ketakutan dan membunuh orang-orang yang terbaik di antara kalian. Maka tolonglah kami dengan harta kalian untuk memeranginya. Siapa tahu kita bisa menuntut balas." Mereka memenuhi himbauan ini hingga terkumpul 1000 onta dan 1500 dinar. Tentang hal ini Allah menurunkan ayat, Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu kemudian menjadi sesalan bagi mereka dan mereka akan dikalahkan. Surat Al-Anfal ayat 36. Mereka membukakan pintu dukungan bagi siapapun yang hendak ikut andil untuk memerangi orang-orang muslim, entah dia berasal dari Habasyah, Kinanah, ataupun Tihamah. Untuk keperluan ini, mereka menggunakan segala cara untuk membangkitkan semangat manusia. Bahkan Safwan bin Umayyah membujuk Abu Azzah, seorang penyair yang tertawan di perang Badar, namun kemudian dibebaskan Rasulullah SAW tanpa tebusan apapun, dengan syarat dia tidak boleh memerangi beliau lagi dalam bentuk apapun. Abu Safwan membujuknya agar menggugah semangat berbagai kabilah untuk memerangi kaum muslimin. Dia berjanji, jika Abu Azzah kembali dari perang dalam keadaan selamat, maka dia akan memberinya harta yang melimpah. Jika tidak, maka anak-anaknya akan mendapatkan perlindungan. Maka Abu Azzah membangkitkan semangat berbagai kabilah dengan syair-syairnya. Mereka juga menggunakan penyair lain untuk tugas ini, yaitu Musafi bin Abdi Manaf al-Jumahi. Abu Sufyan adalah orang paling bersemangat melakukan persiapan menghadapi orang-orang muslim setelah dia kembali dari perang Sawik dengan tangan hampa dan bahkan dia kehilangan harta yang cukup banyak saat itu. Bara semakin menyala setelah yang terakhir kali orang-orang Quraisy kehilangan barang dagangannya di tangan satuan pasukan muslimin yang dipimpin Zaid bin Haritsah dan bahkan mengancam ekonomi mereka. Kesedihan dan kegalauan yang bertumpuk-tumpuk ini semakin mendorong mereka untuk cepat-cepat mengadakan persiapan perang melawan orang-orang muslim. Kebangkitan kembali pasukan Quraisy. Setelah genap setahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy sudah berhimpun bersama
sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap bisa mengangkat semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Hewan pengangkut dalam pasukan Mekah ini ada 3.000 onta. Penunggang kudanya ada 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya, dan mengenakan baju besi ada 700 orang. Komandan pasukan yang tertinggi dipegang Abu Sufyan bin Harb. Komandan pasukan penunggang kuda dipimpin Khalid bin Al-Walid, dibantu Ikrimah bin Abu Jahal. Adapun bendera perang disertakan kepada Bani Abdiddar. Pasukan Mekah mulai bergerak. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah mulai bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam kesumat dan kebencian yang ditahan-tahan sekian lama siap diledakkan dalam peperangan yang dahsyat. Mata-mata Nabi menguasai gerak-gerik musuh. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap tindakan Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, maka Al-Abbas mengirim kabar surat kilat kepada Nabi SAW berupa kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Secepat kilat, utusan Al-Abbas pergi menyampaikan surat. Menempuh perjalanan antara Mekah dan Madinah hanya jangka waktu 3 hari. Dia menyerahkan surat itu tatkala beliau sedang berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat tersebut dan memerintahkan untuk merahasiakannya. Seketika itu pula beliau pergi ke Madinah lalu merembukkan permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansor. Persiapan orang-orang Muslim untuk menghadapi segala kemungkinan. Madinah dalam keadaan siaga 1. Tak seorang pun lepas dari senjatanya, sekalipun sedang sholat. Mereka tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Ada sekumpulan Ansar seperti Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah yang senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Setiap pintu gerbang Madinah pasti ada sekumpulan penjaga, karena dikhawatirkan musuh menyerang secara tiba-tiba. Ada pula sekumpulan orang-orang Muslim yang bertugas memata-matai setiap gerakan musuh. Mereka berputar-putar di setiap jalur yang bisa saja dilalui orang-orang musyrik untuk menyerang orang-orang Muslim. Pasukan Mekah tiba di sekitar Madinah. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Setiba di Abwa, Hindun bin Utbah, istri Abu Sufyan, mengusulkan untuk menggali kuburan ibunda Rasulullah SAW. Namun para komandan pasukan Quraisy menolak usulan ini. Kali ini mereka bersikap sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi jika mereka berbuat seperti itu. Maka pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqiq, lalu membelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud. Di suatu tempat disebut Ainain di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di saat pada hari Jumat tanggal 6 Syawal 3 Hijriah. Majelis permusyawaratan untuk menetapkan strategi defensif. Kabar tentang pasukan Mekah terus-menerus disampaikan mata-mata, termasuk kabar terakhir tentang tempat yang diambil pasukan Mekah. Saat itu Rasulullah SAW sedang menggelar majelis permusyawaratan militer untuk menampung berbagai pendapat dan menetapkan sikap. Dalam kesempatan itu beliau juga menceritakan mimpi yang dialaminya. Beliau bersabda, "Demi Allah, aku telah bermimpi bagus. Dalam mimpi itu kulihat beberapa ekor lembu yang disembelih, kulihat di mata pedangku ada rompal, dan aku memasukkan tanganku ke dalam baju besi yang kokoh. Beberapa ekor sapi itu ditakwili dengan beberapa orang para sahabat yang terbunuh. Mata pedang beliau yang rompal ditakwili dengan anggota keluarga beliau yang tertimpa musibah, dan baju besi ditakwili dengan Madinah." Dengan mimpinya itu, beliau mengusulkan kepada para sahabat agar tidak perlu keluar Madinah, cukup bertahan di Madinah. Jika orang-orang musyrik ingin tetap bertahan di luar Madinah tanpa mau melakukan serangan, biarlah mereka berbuat begitu, dan keadaan ini dibiarkan menggantung tanpa kejelasan.
Jika mereka masuk ke Madinah, maka orang-orang muslim akan menyerbu mereka dari mulut-mulut gang dan para wanita melancarkan serangan dari atap-atap rumah. Inilah pendapat yang disampaikan. Abdullah bin Ubay sangat menyetujui pendapat ini, yang saat itu dia juga ikut hadir dalam majelis permusyawaratan sebagai wakil dari pemuka Khazraj. Dia menyetujui pendapat ini bukan karena faktor strategi perang, tetapi agar memungkinkan baginya untuk menjauhi peperangan tanpa mencolok mata dan dia bisa menyelinap tanpa diketahui seorang pun. Namun Allah berkeinginan melecehkan dirinya dan rekan-rekannya di hadapan orang-orang muslim untuk pertama kalinya dan menyingkap tabir yang di belakangnya ada kekufuran dan kemunafikan. Sehingga dalam kondisi yang sangat rawan itu, orang-orang muslim bisa mengetahui ular-ular berbisa yang menyelinap di balik kesamar-samaran. Sekumpulan para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar sebelumnya mengusulkan kepada Nabi SAW agar keluar dari Madinah. Bahkan mereka sangat ngotot dengan usulannya ini, sehingga ada di antara mereka yang berkata, "Wahai Rasulullah, sejak dulu kami sudah mengharapkan hari seperti ini dan kami selalu berdoa kepada Allah. Dia sudah menuntun kami dan tempat yang dituju sudah dekat. Keluarlah untuk menghadapi musuh-musuh kita agar mereka tidak menganggap kita takut kepada mereka." Di antara tokoh kelompok yang sangat berantusias ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah SAW, yang pada perang Badar dia hanya menggantungkan pedangnya. Dia berkata kepada beliau, "Demi yang menurunkan Alkitab kepada engkau, aku tidak akan memberi makanan sehingga membabat mereka dengan pedangku di luar Madinah." Rasulullah SAW mengabaikan pendapat beliau sendiri karena mengikuti pendapat mayoritas. Maka ditetapkan untuk keluar dari Madinah dan bertempur di kancah terbuka. Pembagian pasukan menjadi beberapa kelompok dan keberangkatan ke medan perang. Nabi SAW mendirikan sholat Jumat dengan orang-orang muslim, menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka dengan penuh semangat, mengabarkan bahwa kemenangan pasti di tangan selagi mereka sabar, serta memerintahkan untuk bersiap-siap menghadapi musuh. Apa yang disampaikan beliau ini disambut gembira oleh semua orang. Orang-orang sudah menunggu-nunggu Nabi SAW yang belum keluar dari rumah. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair berkata kepada mereka, "Rupanya kalian telah memaksa Rasulullah SAW." Maka masalah ini diserahkan kepada keputusan beliau. Setelah beliau keluar rumah, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bukan maksud kami untuk menentang engkau. Berbuatlah menurut kehendak engkau. Jika memang engkau lebih suka kita menetap di Madinah, maka lakukanlah." Beliau menjawab, "Tidak selayaknya bagi seorang nabi apabila sudah mengenakan baju besinya untuk meletakkannya kembali, hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dan musuhnya." Beliau membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. 1. Kelompok Muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Mus'ab bin Umair al-Abdari. 2. Kelompok Aus yang benderanya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. 3. Kelompok Khazraj yang benderanya diserahkan kepada Al-Hubab bin Al-Munzir al-Jamuh. Pasukan ini terdiri dari 1000 prajurit, 100 prajurit mengenakan baju besi, dan 50 orang penunggang kuda. Ada yang berpendapat kali ini tak seorang pun yang menunggang kuda. Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, terutama untuk mengimani sholat bersama orang-orang yang masih berada di Madinah. Namun kemudian dia juga diperbolehkan untuk ikut serta. Pasukan bergerak ke arah utara. Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah berjalan di hadapan Rasulullah SAW sambil mengenakan baju besi. Setelah melewati Saniyatul Wada, di kejauhan terlihat ada satu satuan kelompok lengkap dengan persenjataannya. Ketika ditanyakan dari kelompok manakah mereka itu, dikabarkan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjadi sekutu Khazraj. Mereka ingin ikut serta dalam peperangan melawan orang-orang musyrik. Beliau bertanya, apakah mereka sudah masuk Islam? Setelah diketahui ternyata mereka belum masuk Islam, maka beliau menolak untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi orang-orang musyrik. Inspeksi pasukan.
Setibanya di suatu tempat yang disebut As-Saikani, beliau menginspeksi pasukan dan menolak keikutsertaan prajurit yang usianya terlalu muda dan dianggap belum mampu terjun ke kancah perang. Anak-anak yang ditolak ini adalah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Usamah bin Zaid, Usaid bin Zuhair, Zaid bin Sabit, Zaid bin Arkam, Amr bin Hazm, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Sa'd bin Habbah. Di antara mereka ini ada pula nama Al-Bara bin Azib, tetapi Al-Bukhari menyebutkan bahwa Al-Bara mati syahid dalam perang Uhud ini. Sedangkan Rafi bin Khadij dan Samurah bin Jundab diperbolehkan bergabung sekalipun usia mereka masih terlalu muda. Rafi bin Khadij diperbolehkan karena dia diketahui mahir melepaskan anak panah. Setelah tahu Rafi diperbolehkan, maka Samurah protes dengan berkata, "Aku lebih kuat dari Rafi karena aku pernah mengalahkannya." Tatkala hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan agar keduanya bertanding di hadapan beliau. Dan ternyata Samurah dapat mengalahkan Rafi, maka dia pun diperbolehkan untuk bergabung. Karena sudah petang, beliau berhenti di tempat itu, lalu sholat maghrib, kemudian isya bersama seluruh pasukan, dan diputuskan untuk tetap berada di sana. Beliau memilih 50 orang untuk berjaga-jaga dan berkeliling di sekitar pasukan. Beliau menunjuk Zakwan bin Abdul Qais sebagai penjaga beliau secara khusus. Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya membelot. Sesaat sebelum fajar menyingsing, selagi sholat subuh hampir dilaksanakan, sementara musuh sudah dapat dilihat dan musuh pun dapat melihat mereka, tiba-tiba Abdullah bin Ubay membelot. Tidak kurang dari sepertiga anggota pasukan yang menarik diri. Mereka berkata, "Kami tidak tahu atas dasar apa kita memerangi diri kita sendiri." Abdullah bin Ubay beralasan, karena Nabi SAW mengabaikan pendapatnya yang lebih suka mendengarkan pendapat orang lain. Tidak dapat diragukan sebab pembelotan ini bukan seperti diungkapkan tokoh orang-orang munafik ini, karena beliau mengabaikan pendapatnya. Kalau tidak, buat apa dia ikut ke tempat itu? Kalaupun itu sebabnya, tentu dia akan menolak sejak akan berangkat. Tujuannya yang pokok adalah ingin menimbulkan keguncangan dan keresahan di tengah pasukan muslimin setelah mendengar dan melihat pasukan musuh, sehingga banyak orang yang mundur dari pasukan Nabi SAW dan sisanya yang masih bergabung bersama beliau menjadi jatuh mentalnya. Sementara keberanian musuh semakin meningkat dan semangatnya semakin membara karena melihat kenyataan ini. Cara ini bisa mempercepat kehancuran Nabi SAW dan para sahabat. Setelah itu kejayaan dan kepemimpinan di Madinah bisa berada di tangan orang munafik ini. Hampir saja Abdullah bin Ubay berhasil mewujudkan rencananya. Dua golongan yang bergabung dalam pasukan muslimin, Bani Harits dari Aus dan Bani Salimah dari Khazraj, hampir saja kehilangan semangat. Tetapi Allah cepat menguasai dua golongan ini sehingga mereka menjadi tegar kembali. Padahal sebelum itu, dua golongan ini sudah kehilangan semangat dan hampir saja mengundurkan diri. Allah berfirman tentang dua golongan ini. Ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ketika dua golongan dari kalian ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Surat Ali Imran ayat 122. Saat itu, Abdullah bin Haram anak Jabir bin Abdullah berusaha mengingatkan orang-orang munafik itu apa yang seharusnya mereka kerjakan dalam situasi yang kritis seperti ini. Dia terus membuntuti mereka, mendoakan keburukan bagi mereka, dan meminta agar mereka kembali ke medan perang. Dia berkata, "Marilah berperang di jalan Allah, atau tidak ada salahnya kalian bertahan saja." Mereka menjawab, "Andaikan kami tahu kalian hendak berperang, tentu kami tidak akan pulang." Akhirnya
Abdullah bin Haram kembali ke medan perang sambil berkata, "Semoga Allah menjauhkan kalian wahai musuh-musuh Allah, sehingga Allah membuat nabinya tidak membutuhkan kehadiran diri kalian." Tentang orang-orang munafik ini Allah berfirman, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, "Marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah diri kalian." Mereka berkata, "Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kalian." Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak ada terkandung dalam hatinya, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Surat Ali Imran ayat 167. Sisa pasukan Islam pergi ke Uhud. Setelah ada pengunduran diri dari kelompok Abdullah bin Ubay, maka Nabi SAW bersama sisa pasukan yang terdiri dari 700 prajurit melanjutkan perjalanan hingga mendekati musuh. Pasukan musyrikin mengambil tempat yang menghalangi pasukan muslimin dengan bukit Uhud. Beliau bertanya, "Siapakah yang bisa menunjukkan jalan yang lebih dekat tanpa harus melewati musuh?" Abu Kaisamah menjawab, "Saya wahai Rasulullah." Lalu dia memilih jalan yang lebih pendek ke Uhud, melewati tanah dan perkebunan milik Bani Harisah, berjalan ke arah barat meninggalkan pasukan musyrikin. Pasukan berjalan melalui jalur ini dengan melewati kebun milik Mirba bin Kaizi, seorang munafik yang buta. Tatkala dia merasa bahwa pasukan muslimin sedang lewat, maka dia menaburkan debu ke wajah orang-orang muslim seraya berkata, "Aku tidak memperkenankan kamu masuk ke dalam kebunku jika memang engkau benar-benar Rasul Allah." Orang-orang muslim langsung mengerubunginya dengan maksud untuk menghabisinya. Namun beliau bersabda, "Kalian jangan membunuhnya. Ini adalah orang yang buta hatinya, karena itu buta pula matanya." Rasulullah SAW meneruskan perjalanan hingga tiba di kaki bukit Uhud. Pasukan muslimin mengambil tempat dengan posisi menghadap ke arah Madinah dengan memunggungi Uhud. Dengan posisi ini, pasukan musuh berada di tengah antara mereka dan Madinah. Strategi defensif. Di sana, Rasulullah SAW membagi tugas pasukannya dan membariskan mereka sebagai persiapan untuk menghadapi pertempuran. Beliau menunjuk satu detasemen yang terdiri dari para pemanah ulung. Komandan detasemen ini diserahkan kepada Abdullah bin Jubair bin An-Nu'man Al-Ansari Al-Ausi. Beliau memerintahkan agar mereka menempati posisi di atas bukit sebelah selatan Wadi Kanat, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Jabal Rumat. Posisi tepatnya kira-kira 150 meter dari posisi pasukan muslimin. Tujuan dari penempatan detasemen ini tercermin dari penjelasan yang disampaikan Rasulullah SAW kepada para pemanah. Beliau bersabda kepada pemimpin mereka, "Lindungilah kami dengan anak panah agar musuh tidak menyerang kami dari arah belakang. Tetaplah di tempatmu, entah kita di atas angin ataupun terdesak, agar kita tidak diserang dari arahmu."
Beliau juga bersabda kepada para pemanah itu, "Lindungilah punggung kami. Jika kalian melihat kami sedang bertempur, maka kalian tak perlu membantu kami. Jika kalian melihat kami telah mengumpulkan harta rampasan, maka janganlah kalian turun bergabung bersama kami." Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, beliau bersabda, "Jika kalian melihat kami disambar burung sekalipun, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu, kecuali ada utusan yang datang kepada kalian. Jika kalian melihat kami dapat mengalahkan mereka, maka janganlah kalian meninggalkan tempat, hingga ada utusan yang datang kepada kalian." Dengan ditempatkannya datasemen di atas bukit, dengan disertai perintah-perintah militer yang keras, maka beliau sudah bisa menyumbat satu celah yang memungkinkan bagi kavaleri Quraisy untuk menyusup ke barisan orang-orang Muslim dari arah belakang dan mengacaukannya. Pasukan muslimin di sayap kanan dikomandani Al-Munzir bin Amr, di sayap kiri dikomandani Az-Zubair bin Al-Awam, dan masih didukung oleh satuan pasukan yang dikomandani Al-Mikdad bin Al-Aswad. Al-Zubair bertugas menghadang laju kavaleri atau pasukan penunggang kuda Quraisy yang dipimpin Khalid bin Al-Walid yang saat itu masih kafir. Di barisan terdepan ada sejumlah orang yang pemberani, tokoh-tokoh yang dikenal gagah perkasa dan hebat sepak terjangnya, yang kemampuannya bisa disamakan dengan beribu-ribu orang. Pengaturan ini merupakan strategi yang sangat bijaksana dan sekaligus amat detail yang menggambarkan kecerdikan Rasulullah SAW sebagai seorang komandan perang. Tidak ada seorang komandan perang pun yang memiliki kecerdikan dalam menetapkan strategi yang sangat jitu ini. Seperti apapun keandalannya, beliau memilih tempat yang sangat strategis, padahal kedatangan beliau di sana didahului pasukan musuh. Punggung dan sayap kanan pasukan terlindungi oleh satu-satunya tebing yang ada di situ. Beliau memilihkan tempat yang relatif lebih tinggi dari pasukannya. Jika terdesak, anggota pasukannya tidak mudah menyerah lalu melarikan diri, justru membuka peluang bagi musuh untuk menghabisi dan menawan mereka. Jika mereka terus bertahan, musuh justru terus mendesak maju, sementara musuh tidak mempunyai pilihan lain untuk menyerang mereka dari sisi lain. Sebaliknya, jika kemenangan berpihak kepada pasukan muslimin, maka musuh tidak dapat menghindar dari kejaran mereka. Di samping semua itu, beliau telah menunjuk beberapa orang di front terdepan yang terdiri dari orang-orang yang gagah perkasa dan pemberani. Begitulah Nabi SAW mengatur pasukannya pada hari Sabtu pagi tanggal 7 Syawal 3 Hijriah. Rasulullah meniupkan roh patriotisme kepada prajurit muslimin. Rasulullah SAW melarang semua pasukan untuk melancarkan serangan kecuali atas perintah beliau. Dalam peperangan ini, beliau mengenakan 2 lapis baju besi. Beliau menganjurkan untuk berperang, meningkatkan kesabaran dan keteguhan selama peperangan, meniupkan keberanian dan patriotisme di tengah sahabat. Sambil menghunus pedang yang tajam, beliau berseru, "Siapakah yang ingin mengambil pedang ini menurut haknya?" Ada beberapa orang yang maju ke hadapan beliau, siap untuk mengambilnya. Di antaranya Ali bin Abu Thalib, Az-Zubair bin Al-Awam, dan Umar bin Al-Khattab. Namun pedang itu belum juga diserahkan kepada seorang pun, hingga Abu Dujanah Simak bin Kharasyah maju ke depan sambil bertanya, "Apa haknya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hendaklah engkau membabatkan pedang ini ke wajah musuh hingga bengkok." "Aku akan mengambilnya menurut haknya wahai Rasulullah," jawab Abu Dujanah. Lalu beliau memberikan pedang itu kepadanya. Abu Dujanah adalah seorang laki-laki pemberani tanpa menutup-nutupi dirinya di muka umum dalam kancah peperangan, sehingga terkesan sombong. Dia mempunyai sorban warna merah. Jika sorban itu sudah dikenakan, maka semua orang tahu bahwa dia akan berperang hingga mati. Setelah mengambil pedang dari beliau, maka dia mengikatkan sorban merahnya di kepala, lalu dia berjalan mengambil tempat di antara 2 pasukan. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, itu adalah cara berjalan yang dibenci Allah, kecuali seperti di tempat ini." Pengaturan pasukan Mekah. Orang-orang musyrik mengatur pasukannya hanya berdasarkan aturan barisan-barisan.
Komandan pasukan tertinggi ada di tangan Abu Sufyan bin Harb yang mengambil posisi di tengah-tengah pasukan. Kavaleri Quraisy di sayap lainnya dipimpin Ikrimah bin Abu Jahal. Sedangkan pejalan kakinya dipimpin Safwan bin Umayyah. Para pemanah dipimpin Abdullah bin Rabi'ah. Bendera perang diserahkan kepada beberapa orang dari Bani Abdid Dar. Ini memang merupakan kedudukan mereka semenjak Bani Abdi Manaf membagi-bagi beberapa kedudukan di Mekah yang diwarisi dari Qusay bin Kilab seperti yang sudah kita bahas di depan. Jadi tak seorang pun boleh menentangnya karena terikat oleh tradisi yang sudah berlaku. Hanya saja komandan pasukan tertinggi Abu Sufyan banyak bercerita kepada mereka tentang apa yang menimpa pasukan Quraisy pada saat perang Badr, yaitu saat pembawa bendera mereka An-Nadr bin Al-Haris tertawan. Dia berkata kepada mereka, "Wahai Bani Abdid Dar, kalian telah dipercaya membawa bendera kami saat perang Badr, dan akhirnya kita mengalami sial seperti yang sudah kalian ketahui. Sesungguhnya pasukan itu diukur dari benderanya. Jika bendera itu musnah, maka musnahlah mereka. Jadi lebih baik kalian melindungi bendera kita, ataukah lebih baik kalian melepaskan urusan kita dengan Muhammad dan cukuplah kami sebagai wakil kalian." Abu Sufyan berhasil dengan pancingannya. Mereka sangat marah mendengar ucapan Abu Sufyan ini, meradang di hadapannya dan bersumpah kepadanya dengan berkata, "Kami menyerahkan bendera kami kepadamu. Besok engkau akan tahu apa yang akan kami perbuat saat pertempuran." Mereka pun langsung melompat ke kancah tatkala pertempuran sudah dimulai.